Saya kira di Tulungagung, industri pengolahan kerajinan atau produk-produk kerajinan yang berbasis fosil kayu ini bisa menjadi sektor unggulan. Saya dengar ada satu produk dari Mas Nanang ini yang masuk Guinness Book itu. Apa bisa diceritakan nggak itu apa? Itu bak mandi dari fosil kayu. Siang ini saya di Tulungagung bersama Pak Bupati Tulungagung. Dan di samping kanan saya ini Mas Nanang. Dari UD Karya Indonesia. Karya Indonesia. Produk unggulan UMKM masih bisa ekspor, dan yang diproduksi oleh Mas Nanang ini bukan produk yang sembarangan, tapi produk custom, yaitu yang berbahan baku fosil kayu. Dan ini merupakan custom produk, dan saya baru tahu bahwa Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, ya, dari segi kuantitas produksi maupun juga saya kira dari art desainnya. Nah, Mbak Nanang bisa cerita gimana mulai membangun bisnis ini? Terima kasih, Pak. Awal mulanya dari hobi mengumpulkan fosil kayu. Kalau orang Jepang bilang subiseki. Ya. Jadi itu dari Jepang tentang batu-batu natural yang berbentuk unik untuk jadi hiasan taman. Terus berjalannya waktu, ternyata jualan subiseki itu susah. Batu sebagai batu taman susah. Akhirnya saya berpikir bagaimana memberi nilai lebih pada batu ini biar mudah diterima oleh masyarakat lebih luas dan bisa diaplikasikan atau punya fungsi lebih daripada sekedar sebuah ornamen. Karena kan kalau subiseki pasarnya terbatas, Pak. Ya. Jadi hanya orang-orang yang mengemari subiseki aja. Fosil kayu ini memang kita kelebihannya apa dibandingkan negara lain? Kalau fosil kayu Indonesia itu pertama dari usia. Itu paling tua, kurang lebih 25 juta tahun. Wah, 25 juta tahun ya. Betul. Terus kedua, motif kayunya itu masih kelihatan. Jadi kalau kita bandingkan dengan Arizona, itu sudah menjadi batu kayak batu pancawarna. Tapi kalau dari Indonesia ini, itu masih bentuknya masih kayu. Kita potong uratnya masih kayu. Tapi sudah menjadi batu. Nah, itu kelebihannya. Dan bahan bakunya banyak. Banyak, Pak. Hampir seluruh wilayah Indonesia yang ada pegunungan purbanya. Misalnya Kalimantan itu kan tidak ada pegunungan purbanya. Tapi kalau Sumatera, Jawa, Bali, Sulawesi, Papua itu banyak sekali. Ya. Dan ini belum tergali. Belum. Nah, sekarang produknya apa aja yang dibikin oleh Mas Nanang ini? Kalau produk biasanya yang paling laku saat ini ya sink, wastafel, coffee table. Saya dengar ada satu produk dari Mas Nanang ini yang masuk Guinness Book itu. Apa bisa diceritakan nggak itu apa? Itu bak mandi dari fosil kayu. Itu laku 2 juta US dollar. 2 juta US dollar, luar biasa. Jadi pertama itu tingkat kesulitannya kita membuat asap itu. Untuk bikin dari raw material sampai jadi itu butuh 16 bulan. Dan semuanya full manual. Manual ya. Fosil kayu ini kan kekerasannya antara 7,2 sampai dengan 7,8 skala Mohs. Ya. Jadi cukup keras. Sekarang ekspornya kemana aja sekarang produk ini? Kalau sebelum pandemik terbesar itu ke US, terus UK, Holland, Jerman, dan sebelumnya ke Saint Martin juga, Pak. Jadi market demand dari luar masih kuat ya? Sangat tinggi sekali. Kuat ya. Jadi ini potensi produk custom UMKM yang saya kira sangat unggul, dan ini bukan mass production, tapi ini high end product ya. Dan
saya kira apa yang dirintis oleh Pak Nanang ini suatu hal yang menjadi produk unggul UMKM kita. Nah, Pak Nanang, ini custom product di dunia ini sekarang memang sedang kuat, ya, karena sekarang pola konsumsi anak muda itu bukan lagi mau membeli produk-produk yang massal, mass production, tapi lebih yang custom. Nah, dan ini fosil kayu ini kan juga masuk dalam kategori dari custom product, dan tentu ini kita tadi memiliki keunggulan karena kayu kita seperti disampaikan Pak Nanang, fosilnya berbeda ya dengan negara-negara lain. Pak Bupati, ini rencana ke depan Pak, gimana Pak Bupati melihat potensi ekonomi dari bisnis yang dikembangkan Mas Nanang ini? Terima kasih. Dalam hal untuk memajukan dari Pemkab juga mengikuti event-event pameran baik secara nasional, regional, dan Mas Nanang kita ikutkan. Dan ketepatan Mas Nanang sendiri sangat kreatif dibandingkan pengusaha muda yang lain. Nah, ini saya minta Mas Nanang nanti bisa menjadi pionir bagi teman-temannya di Kabupaten Tulungagung. Itu harapan saya. Dan Tulungagung bisa jadi pusat kerajinan batu. Pak Nanang, kira-kira untuk mengembangkan bisnis kerajinan berbahan baku fosil kayu ini, apa saja yang perlu dapat dukungan pemerintah? Mungkin kita butuh bantuan pemerintah untuk bisa menstabilkan harga biaya pengiriman ya. Biaya pengiriman karena naiknya sudah 10 kali lipat. Terus kemudian kendala kami itu di peralatan, terutama peralatan untuk pemotongan. Karena mesin-mesinnya juga banyak custom. Dan itu yang jadi kendala terbesar kami, Bapak. Karena belum ada aplikasi yang memproduksi mesin potong khusus batu fosil, itu belum ada. Jadi memang sekarang ini lagi setelah pandemi COVID, sistem logistik dunia memang sedang terganggu, sehingga biaya logistik sangat mahal, kontainer langka. Nah, tapi yang mungkin kita perlu pikirkan bagaimana retail ekspor itu didukung dengan sistem logistik yang membuat nanti lebih murah. Kalau saat ini karena kendala pengiriman untuk retail itu sangat mahal, Pak. Akhirnya saya fokus di penjualan quantity order. Ya, jadi by kontainer. Itu ongkos kirimnya jauh lebih murah dibanding retail. Ini juga satu solusi di mana mungkin nanti banyak pengrajin seperti Pak Nanang yang memproduk barang-barang custom. Nah, ini kalau dikonsolidasi menjadi produk yang bisa mencapai strategi kuantiti untuk bisa nembus pasar Eropa, pasar Amerika, itu saya kira di Tulungagung industri pengolahan kerajinan atau produk-produk kerajinan yang berbasis fosil kayu ini bisa menjadi sektor unggulan. Dan kalau menurut saya Pak Bupati, Tulungagung bisa berani mengklaim lah bahwa produsen kayu fosil terbaik itu ada di sini. Nah, ini yang kita harus pikirkan bagaimana ini bisa menjadi center dari dunia itu. Ya, gimana Pak Nanang kalau ide semacam itu? Kalau menurut saya itu ide bagus sekali, Bapak. Dan mungkin Tulungagung, mungkin Pak Bupati bisa memfasilitasi dengan bersama dengan Kementerian Koperasi dan UMKM itu bikin sebuah stone show. Stone show ya. Ya, jadi kita undang buyer-buyer yang ada di luar negeri untuk datang. Infrastrukturnya seperti hotel, tempat venue itu sudah ada, Pak. Sudah ada ya. Nah, mungkin tinggal kolaborasi antara Pemkab Tulungagung dan Kementerian Koperasi dan UMKM untuk mengambil istilahnya para pengusaha-pengusaha batu ini untuk kita diwadain, dijadikan sebuah stone show itu atau expo dan mengundang buyer-buyer potensial. Insya Allah itu akan jadi satu yang luar biasa. Ini ide brilian ya. Dan kalau kita misalnya belajar dari event-event expo produk di dunia, itu asal memang terus-menerus dilakukan ya secara rutin ya, itu bisa menjadi
kalender event Expo dunia. Mungkin ini kita ya, target kita Pak Nanang ya. Custom product merupakan satu produk unggulan UMKM yang tidak bisa disaingi oleh industri besar, dan Indonesia sangat kaya, sangat potensial untuk memperkuat industri custom yang berbasis UMKM. Di sini bahan bakunya berlimpah, dan juga jangan lupa SDM Indonesia di dunia dikenal dengan DNA budaya dan seninya yang sangat kuat, dan ini sering dilupakan. Padahal di dalam persaingan global saat ini peran SDM menjadi sangat penting. Tulung Agung memang paten.